Selamat siang Bu Kristia, selamat siang teman-teman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Wahyu, yang kedua ada Bobi Ardianto, yang ketiga ada Betania, yang keempat ada Clara Fani, dan yang kelima saya sendiri Cornelia Yuni. Kami dari kelompok 2. Pada pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul values. Selamat menyaksikan. Yang pertama, perubahan nilai budaya Amerika. Pergeseran perilaku dapat diamati, salah satunya perilaku konsumsi. Yang seringkali mencerminkan pergeseran tersebut adalah nilai-nilai budaya dan keyakinan yang dianut secara luas yang menegaskan apa yang diinginkan. Oleh karena itu, perlu dipahami pergeseran nilai yang mendasarinya untuk memahami perilaku konsumen saat ini dan di masa yang akan datang. Perubahan nilai ini cenderung terjadi secara perlahan dan tidak merata antar individu dan kelompok. Perhatian harus digunakan dalam mengasumsikan bahwa perubahan perilaku atau sikap jangka pendek dalam menanggapi peristiwa tersebut mewakili pergeseran nilai yang bertahan lama. Perubahan nilai dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada nilai berorientasi diri. Yang kedua, ada nilai berorientasi lingkungan. Dan yang ketiga, ada nilai berorientasi lain. Yang pertama, ada nilai berorientasi diri. Secara tradisional, orang-orang Amerika yang aktif, materialistis, pekerja keras, dan religius cenderung berpantang dan menunda kepuasan. Dimulai setelah akhir Perang Dunia Kedua dan meningkat pesat selama tahun 1970-an dan awal 1980-an, orang Amerika meningkatkan penekanan pada waktu luang, kepuasan langsung, dan kepuasan sensual. Nilai berorientasi diri mempunyai beberapa aspek. Yang pertama, keagamaan atau sekuler. Orang Amerika mengaku lebih religius daripada perilaku mereka, karena keyakinan berbasis agama mempengaruhi keputusan. Banyak orang Amerika menganggap agama adalah konservatif dalam keyakinan mereka. Yang kedua, keputusan atau pantang sensual. Ketika masyarakat Amerika menjadi lebih sekuler, kepuasan sensual menjadi lebih dapat diterima. Tren ini tetap kuat dan dijadikan daya tarik dalam sebuah iklan. Misalnya pada iklan Axe Body Spray. Iklan ini sangat bergantung pada daya tarik seks yang menargetkan pria muda. Yang ketiga, gratifikasi ditunda atau segera. Orang Amerika tidak mau menunda kesenangan, bahkan dalam menghadapi ketidaknyamanan atas tingkat pengeluaran dan hutang. Untuk sementara waktu, ada penghematan baru yang dilakukan konsumen, yaitu dengan menunda kepuasan atau menghilangkan pembelian. Yang keempat, ada material atau non-material. Orang Amerika telah mempertahankan orientasi material yang kuat. Salah satu faktor yang ditemukan mempengaruhi materialisme adalah televisi. Televisi ini merupakan media yang ampuh, karena konsumen sering menggunakan informasi dari televisi. Kemudian yang kedua, ada nilai yang berorientasi lingkungan. Nah, nilai ini menentukan hubungan masyarakat dengan lingkungan ekonomi, teknis, dan juga fisiknya. Orang Amerika sudah lama menghargai kebersihan. Namun, di sisi lain, orang Amerika memaklumi rumah yang berantakan karena kesibukan pekerjaan. Hal ini pun menjadi peluang bagi pemasaran. Misalnya, dalam pengembangan penyedot debu robotik yang kemudian memanfaatkan keinginan akan kebersihan masyarakatnya sambil menawarkan kenyamanan dan juga penghematan waktu yang mungkin sangat dibutuhkan oleh kebanyakan orang di Amerika. Kemudian, tradisi atau perubahan. Orang Amerika selalu sangat reseptif terhadap perubahan. Meskipun masih sangat menghargai perubahan, orang Amerika saat ini kurang menerima perubahan demi dirinya sendiri.
pengambilan resiko. Pengambilan resiko tetap dihargai tinggi dan mendapatkan apresiasi karena orang Amerika itu memandang wirausahawan itu membantu dalam pertumbuhan ekonominya. Pemecahan masalah atau fatalistik. Orang Amerika sangat bangga menjadi seorang pemecah masalah. Nah, pada umumnya orang Amerika percaya bahwa hampir semua hal dapat diperbaiki dengan waktu dan usaha yang cukup. Misalnya, di tengah-tengah resesi yang pada saat itu, hampir 2/3 orang Amerika setuju jika orang Amerika itu selalu dapat menemukan cara untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian yang ketiga, ada atasi alam atau kagumi. Perusahaan yang meyakinkan konsumen yang peduli terhadap lingkungan. Jika produk mereka itu ramah lingkungan, itu dapat meraup keuntungan yang mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, pendekatan ini telah disebut sebagai pemasaran environmental. Pemasaran environmental adalah praktik, strategi, dan taktik pemasaran yang ramah lingkungan yang kemudian diprakarsai oleh suatu perusahaan untuk kemudian mencapai diferensiasi kompetitif. Nah, penelitian juga menunjukkan jika dengan pendekatan pemasaran yang seperti ini dapat meningkatkan kesuksesan produk baru dan meningkatkan pangsa pasar di dalam perusahaan. Kemudian nilai selanjutnya adalah nilai berorientasi lain. Dalam nilai ini mencerminkan pandangan masyarakat tentang hubungan yang sesuai antara individu dan kelompok dalam masyarakat itu, individu atau kolektif. Adanya penekanan kuat pada individualisme merupakan salah satu ciri khas masyarakat Amerika. Orang Amerika percaya pada melakukan hal Anda sendiri. Bahkan seragam yang diciptakan oleh setiap generasi remaja mampu memberikan banyak ruang untuk ekspresi individu. Nilai ini pun kemudian mempengaruhi sistem insentif kepada tenaga penjualan, tema periklanan, desain produk, dan perilaku keluhan pelanggan. Misalnya, konsumen yang lebih individualisme cenderung mengeluh kemudian beralih, atau mungkin terlibat dalam kata-kata negatif dari mulut ke mulut ketika individu tersebut dihadapkan pada kinerja layanan yang tidak baik, keragaman atau keseragaman. Meskipun budaya Amerika selalu menghargai individualisme, budaya Amerika juga menghargai tingkat keseragaman, terutama yang berkaitan dengan kelompok. Akibatnya, dalam pendekatan keragaman ini, kemudian muncul banyak iklan yang sangat menampilkan tingkat keragaman yang ada di Amerika, seperti contoh di atas. Keluarga yang terbatas. Ketika memasuki usia dewasa, masyarakat di Amerika cenderung untuk meninggalkan kampung halaman. Nah, adanya pemisahan anggota keluarga ini sering kali mengurangi rasa kekeluargaan di antara anggota tersebut. Hal ini pun mengurangi pengaruh keluarga tersebut terhadap individu, tua atau muda. Karena jumlah mereka yang meningkat dan pendapatan yang dapat dibelanjakan, para lansia telah mengembangkan pengaruh politik dan ekonomi dan kemudian mulai menggunakannya. Kosmetik, obat-obatan, dan produk perawatan rambut dipasarkan secara khusus kepada konsumen yang lebih tua. Dan kemudian yang selanjutnya ada green marketing.
Green marketing adalah sebuah proses marketing yang mengacu pada lingkungan. Jadi, proses marketing ini harus memiliki keuntungan bagi lingkungan atau alam. Dengan kata lain, ini adalah marketing yang tidak merusak alam dan lingkungan. Yang selanjutnya, hubungan values dan green marketing. Orang Amerika yang menganut prinsip admire nature akan lebih mencari produk yang ramah lingkungan dibandingkan orang India yang mungkin belum punya kepedulian akan pentingnya menjaga lingkungan. Jadi, produk akan lebih laku di Amerika dibanding negara India. Contoh lain perusahaan yang menerapkan green marketing adalah Tupperware. Tupperware akan laku jika dipasarkan kepada negara yang masyarakatnya menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan atau terbiasa dengan gaya hidup yang sehat. Selanjutnya, mengenai cause-related marketing. Pengertian cause-related marketing menurut Helmut Anheier dan Regina Lis, cause-related marketing adalah rujuk pada aliansi atau hubungan saling menguntungkan antara sektor non-profit dan perusahaan profit untuk memasarkan citra dalam aktivitas bisnis, atau lebih tepat singkatnya adalah salah satu bentuk dari program sosial perusahaan, yaitu CSR, Corporate Social Responsibility. Contoh cause-related marketing. Sabun Lifebuoy pernah meluncurkan kampanye berbagi sehat yang mendonasikan sebagian hasil penjualan untuk membangun fasilitas MCK di seluruh Indonesia. Aqua membuat program 1 untuk 10 yang menjanji akan menyediakan air bersih untuk desa-desa yang mengalami masalah ketersediaan air bersih di Nusa Tenggara. Es krim Vinata dari Walls meluncurkan berbagai 1000 kebaikan yang menyumbangkan setiap Rp1.000 penjualan es krimnya untuk anak-anak korban gempa Sumatera dan dukungan pendidikan untuk anak-anak berprestasi dari kalangan yang tidak mampu. Jadi, hubungan values dan cause-related marketing itu adalah dengan adanya cause-related marketing, values membuat konsumen melirik perusahaan bahwa perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi. Sehingga value yang ditunjukkan membuat reputasi dan citra perusahaan meningkat. Konsumen juga memiliki keterlibatan emosional, peningkatan loyalitas, serta menambah kesadaran dan pemahaman pada perusahaan tersebut. Sejak awal, mimpi Lifebuoy adalah mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Dan 10 tahun terakhir, melalui upaya menanamkan perilaku hidup bersih dan sehat, kami berusaha keras mewujudkan mimpi itu. Sebuah mimpi yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, berjuang bersama, bergerak demi perubahan. Bersama para pejuang berbagi sehat yang selama ini tiada putus memberi semangat, Lifebuoy tidak akan berhenti dan akan terus bergerak ke depan. Jangan pernah berkata segala masalah kesehatan disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat. Yang rendah kesadarannya adalah kita insan kesehatan intelektual yang tidak mau meluangkan waktu untuk mendorong program tersebut. Kami ingin bahwa generasi muda Indonesia ini
menjadi generasi yang bagus, generasi yang berkualitas, maka saya bersama tim saya tanpa adanya lelah untuk satu tujuan, bahwa kita ingin menciptakan generasi yang luar biasa melalui gerakan cuci tangan pakai sabun. Semangat Anda, dukungan Anda, kerjasama Anda yang tiada henti akan terus menginspirasi kami. Bergabunglah dengan pejuang Indonesia sehat lainnya. Mari berbagi kisah yang menginspirasi dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat. Partisipasi Anda dalam program Aqua 1 untuk 10 telah memberikan kehidupan yang lebih baik. Sekarang sumber air sudah dekat. Beta sonde pernah terlambat lagi. Lebih mudah bantu mama ambil air untuk mandi adik. Karena mudah ambil air, katong bisa hidup sehat. Bapak ikut urus dong Bapak Desa. Kalau seandainya air macet, kami mencekkan setiap hari. Merawat air, pompa, ya kami bentuk panitia 10 orang. Sampai bertemu di program Aqua 1 untuk 10 berikutnya. Pak, bisa lebih cepat nggak? Aku udah lapar. Saya coba ya, Non. Pak, ikut buka puasa bareng kita yuk, Pak. Nggak usah, Non. Ayo ikut. Nggak usah. Ayo, Pak. Silakan, Pak. Mari. Es krim coklat lembut berlapis saus coklat dan ditaburi dengan Rice Krispie lapis coklat. Ini, Pak, karena Bapak selalu nganterin aku. Berbagi kebahagiaan bersama Vineta. Selanjutnya, gender-based marketing. Gender-based marketing adalah cara yang digunakan produsen untuk menargetkan produknya kepada konsumen berdasarkan perbedaan gender pria dan wanita. Berikutnya hubungan, values, dan gender-based marketing. Ada suatu nilai budaya yang menjelaskan maskulin versus feminin. Jika dihubungkan dengan gender-based marketing, maka kedua hal ini bisa saling berhubungan. Maskulin dianggap sebagai pria, dan feminin dianggap sebagai wanita. Sehingga suatu produk dapat dibedakan targetnya berdasarkan gender. Seperti produk pembersih ruangan yang menargetkan wanita, karena wanita dianggap lebih suka bersih-bersih ketimbang pria. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.